Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok 2 untuk melanjutkan presentasi dari materi pengauditan siklus pendapatan. Sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Gusaya Kotrisna Lansari, NPM 045. Perkenalkan, nama saya Niputu Suryaningsih, NPM 1933121366. Perkenalkan, nama saya Ninyaman Tridewi Septiani, NPM 325. Perkenalkan, nama saya Dewa Gede Suhartamo, NPM 1933121005. Baik, materi pertama yang akan dibahas yaitu pertimbangan aktivitas pengendalian, transaksi penerimaan kas, dan transaksi penjualan. Pengendalian transaksi penerimaan kas. Aktivitas penerimaan kas merupakan hasil dari berbagai aktivitas, seperti kas yang diterima dari transaksi penjualan, pinjaman jangka pendek, pinjaman jangka panjang, penerbitan modal, maupun pinjaman sekuritas, investasi jangka panjang, serta aktif lainnya. Selanjutnya ada pengendalian transaksi penjualan. Aktivitas penjualan dan penagihan adalah untuk mengevaluasi apakah saldo akun yang dipengaruhi oleh siklus tersebut telah disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum. Terdapat 5 kelompok transaksi dalam siklus penjualan dan penagihan. Yang pertama, penjualan baik secara tunai maupun kredit. Yang kedua, penerimaan kas. Yang ketiga, retur penjualan dan pengurangan harga. Yang keempat, penghapusan piutang tak tertagih dan estimasi beban piutang tak tertagih. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada penghimpunan dan pendokumentasian pemahaman. Penghimpunan dan pendokumentasian pemahaman struktur pengendalian intern transaksi penerimaan kas adalah similiar dengan transaksi penjualan kredit. Penghimpunan pemahaman dapat dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan atau wawancara, observasi, penelaahan dokumen, atau penelaan kembali pengalaman auditor pada audit periode sebelumnya dengan klien tersebut. Yang ketiga ada penetapan risiko. Penetapan risiko pengendalian merupakan proses pengevaluasian efektivitas kebijakan dan prosedur struktur pengendalian intern dalam mencegah dan mendeteksi salah saji material dalam laporan keuangan. Ada 5 tahap penetapan risiko pengendalian, yaitu yang pertama, mengidentifikasi salah saji potensial yang dapat terjadi. Yang kedua, mengidentifikasi pengendalian yang dapat diterapkan untuk mencegah dan mendeteksi salah saji. Yang ketiga, menghimpun bukti melalui pengujian pengendalian mengenai apakah rancangan dan operasi pengendalian adalah efektif. Yang keempat, mengevaluasi bukti yang dihimpun. Yang kelima, melakukan penetapan atau penilaian risiko pengendalian. Adapun pengaruh penetapan strategi audit awal terhadap penetapan risiko. Yang pertama, pendekatan tingkat risiko pengendalian ditetapkan maksimum. Yang kedua, pendekatan tingkat risiko pengendalian ditetapkan rendah. Yang selanjutnya ada pengujian pengendalian. Pengujian terhadap aktivitas penjualan memfokuskan pada otorisasi penjualan, pelaksanaan prosedur, dan kelengkapan pencatatan. Pengujian untuk penerimaan kas memfokuskan pada pencatatan kas dan pendeposituan kas secara langsung ke bank. Prosedur pengujian pengendalian yang dapat diterapkan untuk siklus pendapatan dibedakan atas prosedur. Yang pertama, pengujian pengendalian pengiriman barang dagang. Yang kedua, pengujian pengendalian penagihan. Yang ketiga, pengujian pengendalian pencatatan. Yang keempat, pengujian pengendalian retur penjual. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada pertimbangan aktivitas pengendalian, transaksi penyesuaian penjualan. Pertimbangan aktivitas penjualan meliputi pemberian potongan tunai,
pemberian retur penjualan dan pengurangan harga serta penentuan piutang tak tertagih. Untuk pengendalian aktivitas pengendaliannya, maka diperlukan otoritas terhadap transaksi penyesuaian penjualan, perhitungan independen atas barang-barang, penggunaan dokumen dan catatan yang tepat, serta pemisahan tugas otoritas. Jika tujuan pengendalian telah dicapai melalui prosedur pengendalian terprogram, maka auditor akan merencanakan lingkup pengujian yang meliputi pengujian atas. Yang pertama, pengendalian umum dengan komputer. Yang kedua, pengendalian aplikasi komputer. Yang ketiga, ada keefektifan prosedur tindak lanjut manual. Selanjutnya ada pengujian substantif saldo piutang dagang. Pembagian piutang, yang pertama ada piutang usaha, terbagi menjadi dua, yaitu piutang dagang dan piutang jasa. Yang kedua ada piutang non-usaha, terbagi menjadi tiga, yaitu terbagi menjadi meliputi piutang karyawan, piutang dividen, piutang pendapatan yang masih harus diterima, piutang klaim asuransi, piutang wesel, dan piutang lainnya. Prinsip akuntansi yang diterima umum dalam penyajian di neraca terbagi menjadi yang pertama, piutang usaha harus disajikan dalam neraca sebesar jumlah yang harus ditagih. Yang kedua, jika perusahaan tidak membentuk cadangan piutang usaha, harus mencantumkan pengungkapannya di neraca bahwa saldo piutang usaha tersebut adalah jumlah bersih. Yang ketiga, jika piutang usaha bersaldo material, pada neraca harus disajikan rinciannya di neraca. Yang keempat, piutang usaha yang bersaldo kredit terdapat pada kartu piutang pada tanggal neraca disajikan dalam kelompok utang lancar. Yang kelima, jika jumlah material piutang non-usaha harus disajikan terpisah dari piutang usaha. Tujuan substansi terhadap piutang usaha yang pertama, memperoleh keyakinan tentang kendala catatan akuntansi yang bersangkutan dengan piutang. Yang kedua, membuktikan keberadaan piutang dan keterjadian transaksi berkaitan dengan piutang yang tercantum di neraca. Yang ketiga, membuktikan hak kepemilikan klien atas piutang yang ada di neraca. Yang keempat, membuktikan kewajaran penilaian piutang yang dicantumkan di neraca. Yang kelima, membuktikan kewajaran penyajian dan pengungkapan piutang di neraca. Selanjutnya ada rancangan pengujian terhadap piutang usaha dapat digolongkan ke dalam 5 kelompok. Yang pertama ada prosedur audit awal, yang kedua prosedur analitik, yang ketiga prosedur terhadap transaksi rinci, yang keempat pengujian terhadap saldo akun rinci, yang kelima verifikasi penyajian dan pengungkapan. Selanjutnya ada formula rasio prosedur analitik. Rasio tingkat perputaran piutang usaha, pendapatan atau penjualan bersih ditambah rata-rata piutang usaha. Kedua ada rasio piutang usaha dengan aktiva lancar. Yang ketiga ada saldo piutang usaha ditambah aktiva lancar. Yang keempat ada rasio kerugian piutang usaha dengan pendapatan penjualan bersih. Selanjutnya ada rasio tingkat perputaran piutang usaha. Yang selanjutnya kerugian piutang usaha ditambah pendapatan penjualan bersih. Yang selanjutnya ada rate of return on net sales. Yang selanjutnya ada laba bersih ditambah pendapatan penjualan. Yang selanjutnya ada rasio kerugian piutang usaha dengan piutang usaha yang tidak tertagih. Selanjutnya kerugian piutang usaha ditambah piutang usaha tidak tertagih. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Mic-nya ada deh. Baik, selanjutnya ada pertimbangan program audit. Pertimbangan program audit atau auditor dapat merancang program audit untuk mencapai tingkat risiko deteksi yang dapat diterima untuk masing-masing asuransi. Pada umumnya, pengujian substantif lebih banyak diterapkan untuk asuransi, keberadaan dan kejadian dan penilaian atau pengalokasian. Pengujian substansif saldo utang jangka panjang terdiri atas produk berikut. Yang pertama, ada prosedur inisial, yang kedua ada prosedur analitas, yang ketiga ada pengujian detail transaksi, yang keempat ada pengujian detail saldo. Selanjutnya ada pengujian substantif untuk kas.
Tujuan pengujian substantif terhadap kas, yang pertama memperoleh keyakinan terhadap keandalan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan kas, yang kedua membuktikan keberadaan kas dan keterjadian transaksi yang berkaitan dengan kas yang tercantum di neraca, yang ketiga membuktikan kelengkapan kas yang dicantumkan di neraca. Tujuan pengujian substantif terhadap yang keempat, membuktikan hak kepemilikan klien atas kas yang dicantumkan di neraca. Yang kelima, membuktikan kewajaran penilaian kas yang tercantum di neraca. Yang keenam, membuktikan kewajaran penyajian dan pengungkapan kas di neraca. Program pengujian substantif kas. Yang pertama ada prosedur audit awal terhadap kas. Yang kedua, prosedur analitik kas. Yang ketiga, pengujian transaksi rinci kas. Yang keempat, pengujian saldo akun rinci kas. Dan yang kelima, ada pengujian penyajian dan pengungkapan kas. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.